United Tractors, perusahaan raksasa di bidang alat berat, baru saja membuat langkah besar menuju masa depan energi terbarukan. Bagaimana akuisisi perusahaan panas bumi akan mengubah peta bisnis energi di Indonesia? Mari kita bahas strategi Jitu United Tractors dalam revolusi portofolio mereka. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, transisi global menuju energi terbarukan semakin kuat, dan PT United Tractors atau UNTR tidak ingin ketinggalan. Lewat anak usahanya, PT Energia Prima Nusantara, United Tractors baru saja mengakuisisi PT Supreme Energy Rantau Dedap, sebuah perusahaan panas bumi dengan proyek besar di Sumatera Selatan. Langkah ini adalah bagian dari strategi besar United Tractors untuk mengembangkan bisnisnya ke sektor energi hijau yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Akuisisi ini menunjukkan visi strategis United Tractors untuk memperluas cakupan bisnis mereka di luar alat berat dan tambang batu bara, masuk ke dalam pasar energi terbarukan yang semakin diminati. Dengan proyek panas bumi yang memiliki kapasitas 2x49 MW, United Tractors memperkuat posisinya di industri yang sangat potensial untuk pertumbuhan jangka panjang. Tapi, bagaimana langkah ini akan berdampak pada bisnis mereka di masa depan? Mari kita telusuri lebih dalam. Namun, tidak semua berjalan mulus dalam akuisisi ini. Ada penyesuaian nilai transaksi yang mengejutkan. Pada kesepakatan yang ditandatangani pada 15 Oktober 2024, harga pembelian saham mengalami pengurangan sebesar $108.749 atau sekitar 1,69 miliar rupiah. Penyesuaian ini terjadi setelah audit keuangan, yang tentunya mengubah keseluruhan nilai transaksi menjadi sekitar $80,58 juta. Meski terlihat kecil dibandingkan nilai transaksi total, perubahan ini bisa berdampak signifikan pada strategi keuangan United Tractors dan Energia Prima Nusantara. Seberapa besar efeknya terhadap rencana investasi jangka panjang? Dan apakah penyesuaian ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak dinamika yang terjadi di balik layar akuisisi ini? Pertanyaannya sekarang, mengapa panas bumi? Mengapa United Tractors memilih sektor ini? Dan lebih khusus lagi, mengapa memilih PT Supreme Energy Rantau Dedap? Jawabannya ada pada potensi luar biasa dari energi panas bumi itu sendiri. Energi ini, dengan sumber daya yang melimpah di Indonesia, menawarkan pasokan listrik yang stabil, rendah emisi, dan berkelanjutan. Proyek Supreme Energy Rantau Dedap di Sumatera Selatan dengan kapasitas 2x49 MW sudah mulai beroperasi, memberikan United Tractors kesempatan emas untuk masuk ke sektor yang sejalan dengan tren global menuju energi hijau. Akuisisi ini tidak hanya meningkatkan portofolio United Tractors dalam energi terbarukan, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pionir dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Proyek panas bumi Supreme Energy Rantau Dedap di Sumatera Selatan ini adalah salah satu yang paling menjanjikan. Dengan kapasitas 2x49 MW, proyek ini telah mulai menghasilkan energi dari salah satu sumber daya alam terbersih yang ada di Indonesia. Namun, meskipun potensi energi yang dapat dihasilkan sangat besar, operasional proyek panas bumi bukan tanpa tantangan. Dari sisi geografis, medan Sumatera Selatan yang berbukit dan sulit diakses, menambah kompleksitas pengelolaan proyek ini. Selain itu, tantangan teknologi dalam mempertahankan efisiensi produksi energi panas bumi menjadi fokus utama. Di balik itu semua, peluang besar menanti, keberlanjutan produksi energi, stabilitas pasokan listrik, dan peran krusial dalam menekan emisi karbon. Dilihat dari segi transaksi saham, akuisisi Supreme Energy Rantau Dedap oleh Energia Prima Nusantara adalah hasil dari proses negosiasi yang kompleks dengan beberapa pemain utama. Merit Power Holdings, Asia Power Holdings, Inpex Geothermal, dan Tohoku Power Investment Company adalah nama-nama besar di sektor energi terbarukan yang terlibat dalam transaksi saham ini. Energia Prima Nusantara berhasil mengamankan 20,2% kepemilikan dari Merit Power dan Inpex pada Maret 2024, yang kemudian menaikkan total kepemilikan United Tractors di Supreme Energy Rantau Dedap menjadi 32,7%. Setiap perusahaan yang terlibat dalam transaksi ini memainkan perannya,
menunjukkan bahwa akuisisi energi terbarukan tidak hanya soal angka besar, tetapi juga soal kerjasama lintas perusahaan global. Bagaimana proses ini mempengaruhi strategi jangka panjang United Tractors dan peta persaingan di sektor energi? Pertanyaan inilah yang akan kita kupas lebih dalam. Akuisisi Supreme Energy Rantau Dedap tidak hanya menambah kapasitas energi United Tractors, tetapi juga membawa warna baru dalam portofolio energi perusahaan ini. Dengan semakin banyaknya proyek energi terbarukan yang dimasukkan ke dalam bisnisnya, United Tractors kini memiliki pijakan yang kuat dalam transisi ke sektor energi hijau. Panas bumi, sebagai salah satu sumber energi yang paling stabil dan ramah lingkungan, memberi United Tractors keunggulan kompetitif yang tak ternilai. Proyek Supreme Energy Rantau Dedap di Sumatera Selatan, dengan kapasitas 2x49 MW, adalah langkah awal menuju diversifikasi yang lebih luas di sektor energi terbarukan. Masa depan United Tractors tampaknya akan penuh dengan inovasi energi, di mana panas bumi akan menjadi salah satu pilar utama strategi bisnis mereka. Jadi, bagaimana United Tractors akan memanfaatkan peluang ini untuk bersaing di pasar energi yang terus berkembang? Selain memperkuat portofolio United Tractors, akuisisi ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi wilayah Sumatera Selatan. Peningkatan aktivitas di sektor panas bumi memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui infrastruktur yang dibangun untuk mendukung proyek ini. Di tingkat nasional, pengembangan proyek panas bumi seperti Supreme Energy Rantau Dedap juga menempatkan Indonesia di garis depan pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat memainkan peran besar dalam memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan di masa depan, dan United Tractors melalui akuisisi ini menjadi salah satu penggerak utama. Bagaimana efek domino dari proyek ini akan terasa dalam ekonomi lokal dan nasional? Energia Prima Nusantara adalah ujung tombak dalam ekspansi United Tractors ke ranah energi terbarukan. Sebagai anak perusahaan yang fokus pada pengelolaan aset energi, Energia Prima Nusantara memainkan peran vital dalam merumuskan dan mengeksekusi strategi United Tractors untuk beralih dari dominasi bisnis alat berat dan tambang ke sektor yang lebih berkelanjutan. Akuisisi Supreme Energy Rantau Dedap hanyalah salah satu dari beberapa langkah strategis yang telah diambil Energia Prima Nusantara dalam memperkuat portofolio energi bersih. Selain itu, Energia Prima Nusantara juga mengelola berbagai aset energi terbarukan lainnya yang tersebar di Indonesia, memberikan diversifikasi sekaligus stabilitas pendapatan bagi United Tractors di masa depan. Dengan tim yang berfokus pada inovasi dan optimalisasi aset energi, Energia Prima Nusantara memastikan setiap proyek terbarukan memberikan hasil maksimal, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Namun, seperti halnya setiap investasi besar, akuisisi ini bukan tanpa risiko. Dari sisi keuangan, United Tractors harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana investasi sebesar $80,58 juta pada proyek panas bumi ini akan memberikan imbal hasil yang optimal. Secara teori, investasi di sektor energi terbarukan menawarkan return on investment yang menjanjikan, terutama di tengah meningkatnya permintaan global akan energi bersih. Namun, tantangan operasional, fluktuasi harga energi, dan ketidakpastian regulasi dapat mempengaruhi proyeksi keuntungan United Tractors. Akankah investasi ini memberikan hasil sesuai harapan, atau justru menghadapi risiko yang lebih besar? Inilah pertanyaan yang akan kita pantau dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan perkembangan proyek Supreme Energy Rantau Dedap dan strategi energi terbarukan United Tractors. Proyek geothermal Supreme Energy Rantau Dedap di Sumatera Selatan tidak hanya menghadirkan peluang bisnis besar, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan. Sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang paling efisien dan berkelanjutan, panas bumi memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan listrik dengan jejak karbon yang sangat rendah. Proyek ini beroperasi tanpa pembakaran bahan bakar fosil, sehingga hampir tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan. Di tengah urgensi global untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim, langkah United Tractors melalui Energia Prima Nusantara dalam mengelola proyek Supreme Energy Rantau Dedap adalah bagian dari solusi besar menuju masa depan yang lebih hijau. Namun, bagaimana keberlanjutan proyek ini diukur? Bagaimana dampaknya terhadap ekosistem lokal?
Selain menurunkan jejak karbon, proyek panas bumi seperti Supreme Energy Rantau Dedap juga berperan dalam mendorong transisi energi bersih di Indonesia. Dengan semakin tingginya kebutuhan listrik nasional, energi panas bumi dapat menjadi alternatif yang stabil dan ramah lingkungan dibandingkan energi konvensional seperti batu bara. Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan target Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai bauran energi terbarukan. Tapi, meskipun proyek ini terdengar menjanjikan, kita perlu terus mengevaluasi bagaimana proyek Supreme Energy Rantau Dedap meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan lokal, seperti potensi gangguan pada sumber daya air dan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah operasi. Bagaimana geotermal bisa menjadi jawaban bagi krisis energi dan lingkungan kita saat ini? Proyek ini adalah salah satu contoh nyata yang perlu kita soroti. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari United Tractor saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat investor tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, meningkatnya komitmen terhadap keselamatan kerja dan keberlanjutan, rupanya sejalan dengan performa finansial United Tractors yang kian cemerlang. Salah satu sorotan menarik yang wajib Anda ketahui adalah pertumbuhan aset mereka yang signifikan. Bayangkan, dalam kurun waktu hanya 6 bulan, aset UNTR melonjak sebesar 14,2 triliun rupiah. Nilai total aset mereka kini mencapai 168 triliun rupiah pada Juni 2024. Naik dari 154 triliun rupiah pada Desember 2023. Kenaikan ini tentu memancing pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya mendorong pertumbuhan pesat ini? Ada hal menarik di balik peningkatan aset tersebut. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan ekspansi bisnis yang konsisten, tetapi juga menunjukkan strategi investasi yang tepat sasaran. Dengan peningkatan aset sebesar ini, UNTR seolah mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain utama di industri alat berat dan energi. Namun, apa sebenarnya yang berkontribusi terhadap kenaikan ini? Apakah ekspansi proyek baru, atau mungkin akuisisi strategis? Rasa penasaran ini akan semakin terjawab jika kita melihat lebih dalam kinerja ekuitas mereka. Tak hanya aset yang bertumbuh, ekuitas UNTR juga mengalami peningkatan yang mencolok. Dari 84 triliun rupiah pada Desember 2023, ekuitas perusahaan ini melonjak menjadi 91 triliun rupiah pada Juni 2024. Peningkatan ini tentu menjadi indikator penting bagaimana UNTR mampu mempertahankan dan meningkatkan nilai bagi pemegang sahamnya di tengah berbagai tantangan bisnis. Apakah ini pertanda keberhasilan strategi diversifikasi mereka? Atau mungkin hasil dari pengelolaan modal yang lebih efisien? Jawabannya pasti membuat kita semakin ingin menggali lebih dalam. Di balik angka-angka ini, ada kisah tentang efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan yang solid. Kenaikan ekuitas sebesar 7 triliun rupiah dalam waktu setengah tahun menegaskan bahwa UNTR mampu menjaga stabilitas finansialnya sekaligus terus berkembang. Hal ini menunjukkan kekuatan UNTR dalam menjaga kinerja fundamentalnya yang stabil, meskipun berada di tengah persaingan industri yang ketat. Bagaimana mereka berhasil menjaga momentum positif ini? Pertumbuhan signifikan baik pada aset maupun ekuitas UNTR memberikan gambaran optimisme tentang masa depan perusahaan. Dengan fondasi yang semakin kuat, UNTR tidak hanya siap menghadapi tantangan industri, tetapi juga terus menciptakan peluang baru. Apa strategi selanjutnya yang akan mereka ambil untuk menjaga tren positif ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap rencana jangka panjang perusahaan? Semua ini menjadi tanda tanya yang menarik untuk diungkap. Namun, di balik pencapaian tersebut, ada dinamika lain yang menarik perhatian. Liabilitas UNTR turut mengalami kenaikan dari 69 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 76 triliun rupiah di Juni 2024. Kenaikan liabilitas ini memicu banyak spekulasi. Apakah ini pertanda bahwa UNTR sedang meningkatkan investasi atau ada strategi ekspansi besar yang tengah dijalankan? Satu hal yang pasti,
Peningkatan liabilitas biasanya menunjukkan adanya upaya untuk memperbesar skala bisnis. Tetapi, bagaimana hal ini akan memengaruhi struktur keuangan jangka panjang mereka? Di sisi lain, ada penurunan yang cukup signifikan dalam pendapatan UNTR. Pada semester pertama 2024, pendapatan mereka mengalami penurunan 6%, dari 68 triliun rupiah menjadi 64,5 triliun rupiah. Penurunan ini tentu memunculkan pertanyaan, apa faktor utama di balik menurunnya pendapatan? Apakah ada tantangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas atau mungkin perubahan permintaan pasar? Penurunan pendapatan ini bisa menjadi sinyal bahwa UNTR sedang beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis. Namun, apakah langkah-langkah strategis yang mereka ambil sudah tepat untuk mengatasi tren penurunan ini? Meski begitu, penting untuk melihat gambaran besar. Kenaikan liabilitas yang diimbangi dengan pertumbuhan aset dan ekuitas menunjukkan adanya optimisme dalam strategi jangka panjang UNTR. Mereka mungkin sedang bersiap menghadapi perubahan besar atau ekspansi yang akan memperkuat posisi mereka di industri. Sementara penurunan pendapatan bisa jadi sinyal adanya penyesuaian strategi bisnis di tengah tantangan pasar. Masih banyak yang belum terungkap. Bagaimana UNTR akan mengatasi kombinasi antara kenaikan liabilitas dan penurunan pendapatan? Langkah-langkah selanjutnya pasti akan menjadi sorotan utama bagi para pemangku kepentingan dan investor yang penasaran dengan arah bisnis perusahaan ini ke depan. Sementara itu, terdapat perkembangan menarik dari sisi pengelolaan biaya di United Tractors. Beban pokok perusahaan mengalami penurunan dari 49 triliun rupiah menjadi 47 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa UNTR berhasil melakukan efisiensi dalam operasional mereka. Namun, penurunan beban pokok ini juga memunculkan tanda tanya. Apakah pengurangan ini cukup efektif dalam mempertahankan profitabilitas di tengah penurunan pendapatan? Strategi apa yang diterapkan UNTR untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan yang mereka berikan? Namun, meskipun ada efisiensi dalam beban pokok, laba kotor UNTR justru mengalami penurunan dari 18 triliun rupiah menjadi 16 triliun rupiah pada periode yang sama. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa efisiensi yang dilakukan belum mampu mengimbangi dampak penurunan pendapatan? Apakah ini mengindikasikan adanya tekanan margin yang lebih besar? Atau mungkin ada faktor eksternal lain yang memengaruhi kinerja bisnis mereka? Penurunan laba kotor ini menjadi sinyal bahwa tantangan yang dihadapi UNTR dalam menjaga profitabilitas semakin kompleks. Penurunan laba kotor ini menggarisbawahi betapa krusialnya langkah-langkah strategis UNTR dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Dengan margin yang lebih tipis, setiap keputusan manajemen akan sangat menentukan arah ke depan perusahaan. Akankah mereka fokus pada diversifikasi pendapatan untuk memperbaiki margin? Atau mungkin ada rencana optimalisasi operasional lainnya yang sedang dipersiapkan? Situasi ini tentu memicu rasa penasaran tentang langkah-langkah konkret yang akan diambil UNTR untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain kunci di industri alat berat dan energi. Satu hal yang pasti, perkembangan ini patut terus diikuti untuk melihat bagaimana UNTR mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Namun, ada satu titik krusial yang tidak bisa diabaikan dalam laporan keuangan UNTR di semester pertama 2024, lonjakan beban keuangan. Beban keuangan perusahaan melonjak signifikan dari 560 miliar rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah. Kenaikan yang hampir 2 kali lipat ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Apakah kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan utang untuk mendanai ekspansi, atau ada strategi pembiayaan baru yang diterapkan? Lonjakan beban keuangan ini menjadi sorotan utama, karena bisa menjadi indikator adanya perubahan besar dalam struktur pendanaan UNTR. Langkah apa yang sebenarnya tengah ditempuh UNTR, dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang? Di sisi lain, ada kabar baik dari pengelolaan pajak perusahaan. Beban pajak UNTR berkurang dari 3,4 triliun rupiah menjadi 2,6 triliun rupiah. Penurunan ini memberikan sedikit ruang nafas dalam menjaga profitabilitas perusahaan. Namun, yang menjadi tanda tanya adalah, apa yang mendasari penurunan beban pajak ini? Apakah ada insentif pajak tertentu yang diperoleh?
Atau ini merupakan hasil dari strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif? Meski tampaknya menguntungkan, penurunan beban pajak ini juga menimbulkan spekulasi tentang bagaimana strategi ini akan berkelanjutan di masa depan. Apakah ini cukup untuk menyeimbangkan dampak kenaikan beban keuangan yang drastis? Dengan kombinasi lonjakan beban keuangan dan penurunan beban pajak, kondisi keuangan UNTR terlihat semakin kompleks. Ini seperti menyaksikan pertarungan antara efisiensi operasional dan tantangan pembiayaan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Bagaimana UNTR akan menavigasi situasi ini? Apakah langkah-langkah strategis yang akan mereka ambil cukup kuat untuk menjaga stabilitas finansial, atau justru akan ada perubahan besar dalam arah bisnis mereka? Kondisi ini tentu mengundang rasa penasaran lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan akan menjaga keseimbangan di tengah berbagai tantangan dan peluang yang muncul di sisa tahun 2024. Di tengah berbagai dinamika keuangan yang telah dibahas, penurunan laba periode berjalan menjadi salah satu sorotan utama. Dari yang sebelumnya mencatatkan 12,3 triliun rupiah, kini laba UNTR menyusut menjadi 9,8 triliun rupiah. Penurunan ini tentu menjadi pertanyaan besar. Apa faktor utama yang menyebabkan penurunan laba yang cukup signifikan ini? Apakah ini terkait langsung dengan lonjakan beban keuangan? Atau mungkin ada tekanan lain dari sisi operasional? Situasi ini memberikan gambaran bahwa meski UNTR masih mencatatkan keuntungan, tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja profitabilitas terus meningkat. Lebih lanjut, margin laba bersih atau net profit margin UNTR juga perlu diperhatikan. Berdasarkan data semester pertama 2024, net profit margin tercatat sebesar 14,7%. Angka ini memberikan indikasi tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengonversi pendapatan menjadi laba. Namun, apakah margin ini cukup ideal di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif? Meski berada di kisaran yang masih tergolong sehat, penurunan laba bersih dan meningkatnya beban keuangan menjadi sinyal bahwa perusahaan harus lebih cermat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan pengelolaan biaya. Dengan semua data tersebut, bagaimana langkah strategis UNTR selanjutnya untuk menjaga performa di semester kedua 2024? Apakah perusahaan akan lebih fokus pada efisiensi operasional, atau justru akan mengalihkan fokus pada peningkatan revenue di segmen lain? Semua ini memberikan gambaran betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi UNTR dalam menjaga kinerja positif di tengah tekanan pasar yang tidak mudah. Kita tunggu bagaimana strategi UNTR akan diimplementasikan dan apakah upaya mereka mampu mengembalikan tren positif dalam waktu dekat. Saat membahas kinerja keuangan UNTR, dua indikator penting yang tak boleh dilewatkan adalah return on assets dan return on equity. Berdasarkan data semester pertama 2024, ROA UNTR tercatat sebesar 11,3%. Angka ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan laba. Meski masih berada dalam kisaran yang cukup baik, penurunan laba dan meningkatnya beban keuangan tentu memberikan tantangan tersendiri bagi efisiensi penggunaan aset perusahaan. Apakah UNTR mampu menjaga kestabilan rasio ini di tengah upaya mereka melakukan ekspansi dan menghadapi tekanan pasar? Tentu menjadi pertanyaan yang layak untuk ditelusuri lebih dalam. Sementara itu, ROE UNTR tercatat sebesar 22,1% di semester pertama 2024. Rasio ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap unit ekuitas yang dimiliki. Dengan rasio yang masih cukup tinggi, UNTR berhasil menunjukkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan modal pemegang saham untuk menciptakan nilai tambah. Namun, pertanyaannya adalah, seberapa lama perusahaan bisa mempertahankan angka ini di tengah tantangan seperti peningkatan liabilitas dan penurunan laba? Apakah strategi ke depan akan tetap fokus pada efisiensi? Atau ada terobosan baru yang akan diperkenalkan untuk menjaga performa ekuitas tetap solid? Dengan ROA dan ROE yang masih berada di level positif, UNTR menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai dinamika bisnis. Namun, apakah perusahaan ini bisa terus mempertahankan tren ini di semester kedua 2024? Mengingat kondisi pasar yang terus bergejolak, strategi apa yang akan diambil UNTR untuk tetap berada di jalur yang menguntungkan? Semua ini semakin menarik perhatian kita untuk menantikan langkah-langkah yang akan diambil UNTR, serta bagaimana perusahaan ini akan terus beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang ada.
Saat menilai stabilitas keuangan UNTR, dua rasio krusial yang tak boleh diabaikan adalah debt to equity ratio dan current ratio. Hingga akhir Juni 2024, debt to equity ratio UNTR tercatat sebesar 89,1%. Ini mengindikasikan bahwa liabilitas perusahaan hampir mendekati nilai ekuitasnya. Meski masih dalam batas yang bisa dikendalikan, angka ini menunjukkan adanya peningkatan risiko utang. Dengan kondisi seperti ini, apakah UNTR memiliki strategi khusus untuk menjaga struktur modalnya tetap seimbang di tengah tekanan biaya yang terus meningkat? Atau justru akan ada upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan berbasis utang? Di sisi lain, current ratio UNTR tercatat di angka 152,2%, sebuah indikasi bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan rasio ini, UNTR menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga kestabilan operasional. Namun, apakah likuiditas yang solid ini cukup untuk menutupi tantangan-tantangan ke depan, seperti potensi fluktuasi pendapatan atau kenaikan biaya operasional? Disinilah timbul rasa penasaran. Apakah manajemen UNTR akan memanfaatkan kekuatan likuiditas ini untuk memperkuat struktur modal atau justru akan melakukan investasi yang lebih agresif? Rasio-rasio keuangan tersebut memberikan gambaran bahwa meski UNTR menghadapi sejumlah tantangan, perusahaan ini masih memiliki pijakan yang kuat. Namun, bagaimana strategi mereka dalam menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas? Apakah perusahaan akan fokus pada upaya pengelolaan risiko, atau justru mengambil langkah-langkah ekspansi yang lebih berani? Di tengah berbagai spekulasi, satu hal yang pasti, setiap keputusan yang diambil UNTR dalam waktu dekat akan sangat menentukan bagaimana mereka menghadapi sisa tahun 2024. Kita tunggu bagaimana mereka memanfaatkan peluang di tengah tantangan yang ada. Kondisi arus kas seringkali menjadi penentu stabilitas sebuah perusahaan, dan UNTR tampaknya tidak main-main dalam menjaga aspek ini. Pada semester pertama 2024, arus kas dari aktivitas operasi tercatat mencapai 19 triliun rupiah. Angka yang cukup besar ini menunjukkan bahwa meski menghadapi tantangan seperti penurunan laba dan peningkatan liabilitas, UNTR masih mampu menghasilkan arus kas yang kuat dari kegiatan operasionalnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah arus kas ini akan cukup untuk mendukung ekspansi atau menutupi biaya keuangan yang terus meningkat? Ataukah UNTR memiliki rencana lain untuk memanfaatkan arus kas ini dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan? Lebih menarik lagi, hingga akhir Juni 2024, total arus kas UNTR mengalami peningkatan signifikan sebesar 8,1 triliun rupiah. Peningkatan ini menjadi sinyal bahwa perusahaan tidak hanya mampu mengelola operasionalnya dengan baik, tetapi juga berhasil menjaga likuiditas yang cukup untuk mendukung langkah-langkah strategis ke depan. Namun, muncul pertanyaan menarik. Apakah peningkatan arus kas ini akan digunakan untuk memperkuat posisi likuiditas atau justru menjadi amunisi untuk melakukan ekspansi lebih lanjut? Semua ini membuka ruang spekulasi mengenai arah strategis UNTR di paruh kedua tahun 2024. Dengan kekuatan arus kas yang terus bertumbuh, UNTR berada di posisi yang cukup strategis untuk mengambil keputusan-keputusan penting di tengah dinamika industri. Namun, bagaimana perusahaan ini akan menyeimbangkan antara kebutuhan operasional jangka pendek dengan investasi jangka panjang? Apakah arus kas yang melimpah ini akan digunakan untuk mengurangi beban utang, atau justru dimanfaatkan untuk ekspansi agresif? Setiap langkah yang diambil UNTR tentunya akan menarik perhatian, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan potensi perubahan kondisi pasar di semester berikutnya. Dari perspektif investasi, UNTR tampaknya tidak ragu untuk mengambil langkah signifikan. Hingga akhir Juni 2024, perusahaan ini mengalokasikan kas sebesar 8,2 triliun rupiah untuk aktivitas investasi. Jumlah ini mencerminkan ambisi UNTR dalam memperkuat lini bisnisnya di masa mendatang. Tapi menarik untuk ditanyakan, di sektor mana saja investasi ini diarahkan? Apakah untuk memperkuat pilar bisnis yang sudah ada, atau merambah ke area baru yang lebih potensial? Strategi ini tentu mengundang rasa penasaran tentang bagaimana UNTR berencana untuk memaksimalkan investasi besar ini demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain agresif dalam berinvestasi, UNTR juga mengalokasikan 2,6 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan pada semester pertama 2024.
Penggunaan kas ini bisa menjadi indikasi langkah perusahaan dalam mengelola kewajiban keuangan serta mendukung struktur modal yang lebih seimbang. Pertanyaannya, apakah dana ini digunakan untuk pembayaran utang atau untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang? Strategi pendanaan ini memberikan gambaran bahwa UNTR sangat berhati-hati dalam menjaga stabilitas keuangannya. Namun di sisi lain juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan. Dengan total penggunaan kas yang cukup besar untuk aktivitas investasi dan pendanaan, langkah-langkah yang diambil UNTR menunjukkan adanya keseimbangan antara pertumbuhan dan pengelolaan risiko. Namun, bagaimana dampak keseluruhan dari strategi ini terhadap kinerja UNTR dalam jangka panjang? Apakah investasi dan pendanaan ini akan menghasilkan keuntungan yang sepadan atau justru membawa tantangan baru? Di tengah segala dinamika ini, sobat investor pasti penasaran untuk melihat bagaimana setiap keputusan finansial yang diambil UNTR akan memengaruhi langkah bisnis mereka di masa depan. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.